Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabi pun. Iya pun. Pemirsa Gunsantok kembali lagi di program Guru Adalah. Ya, lebih condong ya pendidikan kita itu hanya mentransfer pengetahuan. Ya. Jadi, ilmu. Ya, ilmu. Okay. Tapi tidak merubah moralitas ya, dan atau kurang ya merubah moralitas atau akhlak ya itu. Padahal sebenarnya konsepnya harusnya melekat antara akhlak, moralitas, kemudian dengan kapasitas pengetahuan, harusnya itu seimbang ya. Dalam konsep pendidikan di kita kan seperti itu ya. Tapi kemudian karena orientasi dari pendidikan sekarang itu cenderung pragmatis dan formalistik ya, sehingga kemudian ada aspek pengabaian terhadap dimensi moralitas atau akhlak dalam sistem pendidikan di kita ini. Itu yang kedua. Kemudian ada kecenderungan perubahan dalam sistem pendidikan di Indonesia yang begitu cepat. Sekarang misalnya ya, orang belajar itu tidak harus dalam bentuk formal di sekolah. Sekarang setiap dari anak-anak SMA itu sudah bisa mengakses pengetahuan dari berbagai fasilitas yang disediakan oleh Google dan macam-macam ya, sehingga orientasi wawasannya udah berbeda dengan konsep pendidikan sebelum kemajuan teknologi sekarang ini. Dan itu seharusnya ya, bukan berarti kemudian menjadi mundur, tapi itu menjadi bagian fasilitas yang bisa begini. Itu sudah menjadi sekarang kan. Kalau misalnya kita tanya apa bedanya orang yang bersekolah dengan yang tidak bersekolah, itu kan ukurannya hanya dua. Satu, pengetahuan, yang kedua adalah integritas ya, itu moral. Gitu. Moral, integritas. Jadi kalau misalnya orang yang bersekolah dari sisi pengetahuan dan integritasnya sama saja dengan orang awam, berarti dia gagal ya. Jadi ukuran standar dari perilaku itu bisa diukur dari aspek itu. Oleh karena itu di sini kejujuran, kemudian perilaku yang baik itu udah menjadi hukum positif ya. Artinya itu berlaku universal di negara-negara lain juga seperti itu ya. Bagaimana integritas kemudian itu direfleksikan dari sikap jujur, kemudian termasuk di dalamnya tanggung jawab, etos kerja dan sebagainya. Itu kan itu adalah produk sebenarnya dari seharusnya itu produk dari sebuah sistem pendidikan yang melahirkan sosok manusia seperti itu. Tapi kalau misalnya terbalik posisinya, berarti ada yang salah ya. Kalau tadi misalnya orang yang korup itu rata-rata pendidikannya S1 misalnya kan, ya artinya ada yang salah di situ ya. Bisa jadi bersumber dari persoalan internal, artinya di situ adalah kegagalan dari sistem pendidikan moral di kita, atau kegagalan di sistem lingkungan dia, atau memang itu ada dan begitu banyak pengikutnya, itu jadi pembenaran gitu. Ya, Bagaimana pendapat Pak Sari? Ya, jadi ini juga ada problem kesalahan di dalam memberikan sikap dan perilaku yang dinilai wajar. Misalnya begini ya, saya beri contoh ya tentang pola hidup pragmatis dan yang diukur ya. Konsep tentang hidup bersahaja itu sekarang udah mulai
pudar. Hidup bersahaja. Ya, Oke, itu udah mulai pudar. Jadi kemudian orang kemudian memaksakan diri untuk mencari standar hidup dengan ukuran-ukuran yang bisa jadi menurut dia tidak terjangkau, kemudian dia memaksakan diri. Ya, sekarang misalnya ya saya lihat itu di setiap rumah udah pasti rata-rata punya mobil, punya AC. punya AC dan sebagainya. Dulu kan tidak ada. Walaupun rumahnya kontrakan, Pak. Walaupun rumah kontrakan. Oke. Tapi dengan gaya hidup yang konsumtif seperti itu, kemudian mendorong ya untuk memaksakan diri mengikuti standar hidup sesuai dengan tren yang berlaku secara umum. Padahal semua itu hanya karena Tren itu bukan yang positif sebenarnya. bukan itu. Tapi kalau misalnya hidupnya tadi konsep hidup bersahaja itu ya, kemudian bisa menjadi kekuatan bagi masyarakat ya pada umumnya, mungkin tidak akan terjadi yang namanya korupsi dan sebagainya itu ya. Jadi dia mau hidup apa adanya itu memang menikmati dan itu dia diciptakan ya oleh sistem seperti itu. Tetapi sekarang kan dipaksakan orang untuk hidup mengikuti standar yang berlebihan